Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Kita berjumpa lagi di kuliah ilmu negara. Sekarang kita sudah menginjak di pertemuan ke-12. Di pertemuan 12 ini kita akan bahas tentang pemisahan kekuasaan dan juga kita akan tinjau dari tipe-tipe negara ditinjau dari sisi hukum yang sebelumnya sudah beberapa kali kita bahas Kita akan ingatkan lagi, kita akan ulang lagi di pertemuan ke-12 ini, tapi nanti fokus kepada teori pemisahan kekuasaan Sebelumnya di pertemuan ke-11 kita sudah bahas tentang yang disebut dengan alat-alat kelengkapan negara. Sekarang kita fokus kepada teori pemisahan kekuasaan. Nah, sebelum kita membahas tentang teori pemisahan kekuasaan, teman-teman perlu pahami ada beberapa tipe negara ditinjau dari sisi hukum. Yang pertama yang disebut dengan tipe negara policy state policy state Ini tipe yang pertama. Nanti ada 3 tipe Tipe yang pertama apa? Policy state Jadi policy state ini kalau dalam bahasa Jermannya, tipe negara ini fokus perhatiannya, tujuannya, fungsinya kepada menjaga ketertiban dan keamanan Sehingga disebut juga sebagai negara penjaga malam gitu Nah, istilah negara penjaga malam identik dengan police state ini Pemerintahan bersifat lazimnya negara-negara seperti ini bersifat monarki absolut di mana pengertian dari police state ini mencakup 2 arti. Penyelenggara negara dalam pengertian positif bestur yaitu alat-alat kelengkapan negara. Yang kedua, penyelenggara negara dalam arti negatif artinya bersifat menolak bahaya yang mengancam negara, mengancam keamanan negara. Jadi fokusnya tadi kepada menolak ancaman kemudian melakukan tindakan-tindakan yang menggunakan pembenaran dari segi keamanan, disebut dengan police state. Kemudian tipe negara kedua yang sama-sama sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tipe negara hukum berbeda dengan tipe police state yang tadi hanya fokus kepada keamanan, ketertiban, stabilitas di dalam negara. Maka tipe negara hukum disebut juga dengan Rechtsstaat ini di sini tindakan penguasa dan rakyat harus berdasarkan hukum Jadi kata intinya tindakan penguasa dan rakyat harus berdasarkan hukum Nah, tipe negara hukum ini dibagi lagi ada 3 bentuk Nah, pertama negara hukum liberal artinya di sini negara liberal ini artinya apa? Status negara pasif status negara pasif, warga negara tetap tunduk kepada peraturan negara, namun di sini penguasa dalam bertindak sesuai juga dengan hukum namun di sini apa? Kaum liberal atau menghendaki agar ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum serta persetujuan yang menguasai penguasa Jadi penguasa yang dikuasai Jadi kalau kita lihat memang negara hukum liberal ini cenderung kepada kaum liberal yang menginginkan keinginan untuk menguasai para penguasa Kemudian yang kedua tipe negara hukum formil. Ini berkembang lagi setelah tadi tipe negara hukum liberal yang bersumber tentunya dari demokrasi liberal yang ada di barat. Negara hukum formil ini mendapatkan pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa tetap memerlukan bentuk hukum harus berdasarkan undang-undang. Nah, ini jadi berbentuk negara hukum formil yang bersifat sangat positivis artinya apa? Tindakan penguasa harus benar-benar kepada undang-undang. Jadi kata kuncinya di sini undang-undang, artinya hukum secara formil hukum secara formil. Jadi negara hukum formil ini disebut juga sebagai negara demokratis yang berlandaskan kepada negara hukum. Nah, bentuk negara formil ini menurut Stahel seorang sarjana dari Denmark negara hukum formil ini ada 4 syarat, ada 4 unsur. Yang pertama adanya jaminan hak asasi manusia, yang kedua adanya pemisahan kekuasaan, yang ketiga didasarkan kepada undang-undang, yang keempat harus ada peradilan administrasi Nah, berikutnya perkembangan yang lebih maju dari negara hukum sesudah tadi negara hukum liberal, negara hukum formil, kita mengenal yang namanya negara hukum material. Apa itu negara hukum material? Jadi perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil
Apabila pada negara hukum formil tindakan penguasa berdasarkan asas legalitas yang bersumber dari undang-undang, maka di dalam negeri hukum material ini tindakan penguasa tidak hanya berdasarkan asas legalitas yang bersumber dari undang-undang, tetapi juga dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang demi untuk kepentingan kemakmuran masyarakat. Maka di sini berlaku asas oportunis, tidak hanya berlaku asas legalitas. Itu ya teman-teman ya. Ini harus teman-teman pahami. Jadi negara hukum formil ini disebut juga tipe negara kemakmuran atau welfare state di mana negara mengabdi sepenuhnya kepada kemauan masyarakat dalam rangka kemakmuran negara satu-satunya alat untuk mencapai kemakmuran. Jadi inilah puncak dari suatu negara dan kita bersama-sama mewujudkan negara tipe kemakmuran ini teman-teman ya. Kaitannya dengan teori pemisahan kekuasaan kembali kita sampaikan bahwa di Eropa Barat berkembang yang namanya teori trias politika, di mana negara dibagi menjadi 3 bidang kekuasaan legislatif kemudian kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Legislatif kekuasaan membuat undang-undang, yudikatif kekuasaan mempertahankan undang-undang atau mengadili, eksekutif kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Nah, bagaimana pemisahan kekuasaan dari ketiga jenis kekuasaan ini dalam sistem tata negara di berbagai negara batas pembagian itu tidak selalu sempurna terkadang ada semacam overlapping atau irisan karena kadang-kadang satu sama lain tidak benar-benar terpisah bahkan saling mempengaruhi check and balance. Orang-orang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan misalnya yang dikeluarkan oleh John Locke dan Montesquieu. John Locke ahli tata negara dari mana? Dari Inggris yang pertama kali membicarakan teori pemisahan kekuasaan ini. Nah, kalau kita lihat dari ajarannya John Locke dalam bukunya Two Treatises on Civil Government di tahun 1960, John Locke memisahkan kekuasaan dari tiap-tiap negara Satu, kekuasaan legislatif kekuasaan untuk membuat undang-undang, 2 kekuasaan eksekutif tadi untuk melaksanakan undang-undang, dan ketiga kekuasaan federatif. Nah, ini jadi yang ketiga ini yang berbeda dengan teorinya Montesquieu maupun Rousseau. Teori kekuasaan yang ketiga kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan mengadakan perserikatan desaliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Jadi menurut John Locke ketiga kekuasaan ini yang harus dipisahkan dari yang lainnya. Nah, kita lihat bedanya dengan Montesquieu. Montesquieu ajaran pembagian kekuasaannya ini pembagian kekuasaannya di dalam bukunya tentunya Le Spirit de Lois Jiwa Undang-Undang, diterbitkan tahun 1745 jilid kedua dalam 2 jilid di mana di dalam hasil karyanya itu Montesquieu menulis tentang konstitusi Inggris Jadi Montesquieu itu walaupun dia bukan orang Inggris, dia menulis tentang konstitusi Inggris yang antara lain mengatakan bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat 3 jenis kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu menurut Montesquieu Kekuasaan ini harus terpisah Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh badan perwakilan yaitu parlemen. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden, raja, atau bantuan para menteri. Dan kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh badan peradilan, Mahkamah Agung, dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Itu yang ditulis oleh Montesquieu. Kemudian isi ajaran Montesquieu ini atau trias politika ini yang memisahkan kekuasaan negara yang lebih terkenal dengan istilah trias politika juga diberikan oleh Immanuel Kant juga Immanuel Kant menyatakan hal yang sama, keharusan pemisahan kekuasaan negara menjadi 3 jenis agar tindakan sewenang-wenang dari raja dapat dihindarkan intinya itu. Istilah trias politika berasal dari bahasa Yunani yang artinya politik 3 serangkai menurut ajaran trias politika dalam tiap pemerintah negara harus ada 3 jenis kekuasaan yang dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan harus masing-masing kekuasaan itu terpisah Ajaran trias politika ini nyata-nyata bertentangan dengan kekuasaan raja yang merajalela, yang absolut di abad pertengahan sehingga pada zaman itu yang memegang 3 kekuasaan tetap raja pada zaman itu sehingga bertentangan tentunya tadi dengan
ajaran-ajaran yang dikeluarkan oleh Montesquieu maupun John Locke ya, sehingga ya kita lihat ya akhirnya ya dipeloporilah yang namanya ya revolusi Prancis ya yang pecah ya sesudah masa ya kaisar ya di Prancis ya Louis XIV ya yang mencetuskan le état c'est moi, negara adalah saya, kemudian jatuh runtuh dengan revolusi Prancis ya, kemudian kekuasaan yang tadinya di tangan raja menjadi lenyap ya, sehingga timbullah gagasan baru yang dipelopori oleh Montesquieu yaitu ajaran Trias Politica. Itu teman-teman ya. Kemudian memunculkan lembaga legislatif ya, di mana undang-undang dibuat oleh parlemen ya, bukan lagi oleh raja ya. Penyusunannya ya undang-undang ini ya dengan mengadakan undang-undang untuk kepentingan rakyat ya, perundang-undangannya berdasarkan kedaulatan rakyat ya, legislatif ya, dalam susunan ketatanegaraan ya, di mana menegakkan negara ya dengan berpedoman kepada keinginan masyarakat. Itu ya teman-teman. Begitu juga eksekutif itu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dipegang oleh kepala negara ya. Yang terakhir adalah kekuasaan yudikatif ya, yaitu kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Badan yudikatif lah yang berkuasa memutuskan perkara, menjatuhkan hukuman kepada setiap pelanggaran undang-undang ya, walaupun pada hakim biasanya diangkat oleh kepala negara, tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri karena tidak diperintah oleh kepala negara yang mengangkatnya. Bahkan ia adalah badan yang berhak menghukum kepala negara. Nah ini secara teori seperti itu ya teman-teman ya. Jika melanggar hukum, berbeda dengan John Locke ya, kalau kita lihat di teorinya John Locke, memasukkan kekuasaan yudikatif ini ke dalam kekuasaan eksekutif ya, karena memang John Locke masih masih menggunakan praktek yang ada di kondisi pada saat itu, di mana kekuasaan yudikatif dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Berbeda dengan Montesquieu memandang pengadilan berdiri sendiri di luar dari kekuasaan eksekutif. Saya kira itu yang terakhir sekali yang perlu juga teman-teman catat, pendapatnya Profesor Ismail Suni ya, tentang pemisahan kekuasaan. Ada yang namanya separation of power, ada yang namanya division of power. Separation of power adalah pemisahan kekuasaan, division of power adalah pembagian kekuasaan. Jadi beda ya antara separation ya pemisahan dan division pembagian. Jadi Ismail Suni berpendapat pemisahan kekuasaan di dalam arti material paling banyak terdapat di Amerika Serikat. Ya, sedangkan di Inggris dan Uni Soviet ya pemisahan kekuasaan dalam arti formil, dengan kata lain Amerika terdapat separation of power, Inggris dan Uni Soviet division of power ya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang Indonesia ya? Untuk Indonesia itu ya di dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak menganut pemisahan dalam arti formil, separation of power. Tetapi di Undang-Undang 45 menganut pemisahan kekuasaan dalam arti formil, division of power, karena pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipil. Jelaslah Undang-Undang 45 hanya mengenal division of power, bukan separation of power ya. Saya kira itu untuk materi kita di pertemuan yang ke-12 ini, yaitu tentang pemisahan kekuasaan baik dari segi teori-teorinya termasuk kondisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Teman-teman sudah bisa pahami ya. Tugas dari saya ya sebagai diskusi lanjutan dari pertemuan ini, silakan teman-teman tadi bedakan apa pendapatnya ya John Locke ya, Montesquieu dan Profesor Jennings ya. Kemudian teman-teman bedakan apa itu division of power dan separation of power, dan apa ya pola sistem yang dianut di Undang-Undang Dasar ya 1945. Terima kasih ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.